Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Senang sekali pada malam hari ini Suci bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam acara Health Talk atau Bincang Sehat Drama Drive Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan kapan kita pada malam hari ini, terdahulu nama Drive Indonesia, segenap direksi dan juga staf PT Drive Sinar Sedia mengucapkan kepada Bapak Ibu yang merayakan dari kenaikan Isa Al-Masih pada kemarin ya, hari Kamis lalu. Semoga damai dan kasih Tuhan Yesus bisa bersama Bapak Ibu sekalian. Dan pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh seseorang yang luar biasa. Hari ini sumber hati lain dan tempat adalah Dr. Setio Budi Prayitno. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Bu Suci. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Suara saya cukup bagus diterima di sana? Iya, cukup terdengar, Dok. Iya. Dan senang sekali dokter kita bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, para member dan juga leader dari Drive Indonesia ya Dok. Meskipun pada hari ini sebetulnya adalah hari libur nasional juga. Tapi Suci lihat di jumlah partisipan luar biasa. Untuk menimba dan juga sharing tentang kesehatan pada malam ini ya, mengenai price dan juga iteraker. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita pada malam hari ini adalah mengenai seputar rutinnya terapi. Jadi konsistensi Ibu sekalian untuk melakukan terapi iteraker, baik yang blower, baik itu juga yang foot massage atau juga produk-produk Drive internasional yang terbaru. Nah, ini kita ingin mengetahui lebih lanjut dan juga membahas, kita berbincang-bincang, berdiskusi bersama-sama. Ini apa sih pentingnya kita harus melakukan dan yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama, dan mungkin untuk cara Zoom kita dan malam hari ini yang baru pertama kali bergabung ya, tulis nama dan juga kota asal dari mana pada saat Bapak Ibu sekalian mendengarkan Zoom kita malam hari ini. Silakan ditulis di dalam chat ya. Bapak Timi, ya suara nggak jelas. Iya, semoga nanti bisa lebih jelas lagi pada waktu sesinya Dokter Setio ya Pak. Kalau saya ini awal-awal mungkin nggak ini nanti ya. Semoga Dokter Setio sinyalnya bisa lebih jelas. Baik, nanti Bapak Ibu setelah memperkenalkan diri, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ya. Ini yang dari ada Jogja, ya Solo, Bandung. Wah, ini ke Taman Dokter Satyo nih dari Bandung. Baik, terima kasih. Selamat ya Bapak Ibu ya, meskipun kita dalam suasana libur panjang ya long weekend, tapi tidak menginginkan kita untuk menimba ilmu bersama, berbagi puan ya, sharing sama-sama mengenai manfaat itu terakhir. Dan untuk mempersatu, silahkan kepada Dokter Setio, apa sih Dok pentingnya kita untuk melakukan terapi setiap hari dan juga latar belakang kenapa kita harus melakukan terapi setiap hari. Oke, silakan Dr. Setio. Terima kasih Bu Suci, terima kasih Manajemen Drive Indonesia.
Terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Tema hari ini adalah pertanyaan, mengapa kita harus terapi setiap hari? Mengapa kita harus memanfaatkan yang kita sudah miliki dari Iteraker setiap hari? Saya ingin mengilustrasikan dalam bentuk presentasi. Bu Suci, teman-teman, Bapak Ibu, saya mohon izin seperti yang tadi, Ibu Susi juga ada gangguan di audio. Jadi saya minta izin nanti ketika materi masuk, videonya saya tutup supaya suara dan presentasi berjalan dengan lebih enak. Tapi pada saat diskusi nanti akan kameranya akan terbuka lagi dan kita bisa berdiskusi. Bapak Ibu teman-teman sekalian, seperti yang tadi disampaikan sama Bu Suci, kita berdiskusi. Jadi kita bisa sangat terbuka, kita bisa bertukar. Mohon kalau misalkan ada yang masih terbuka, izin di terima kasih. Mohon izin. Terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Pak. Baik, terima kasih. Bisa, Saya Pak. lanjut. Kamera saya tutup. Izin audio saya akan Dokter Setio, suaranya ke mute, Dok. Mohon maaf, Dok. sekarang terbuka lagi ya, bagus. Iya, jelas, Dok. Terima kasih. Bapak Ibu teman-teman sekalian, mudah-mudahan diskusi sekarang akan lebih mengarah ke kita untuk lebih memaknai suatu kegiatan yang positif setiap hari. Kegiatan yang positif setiap saat. Saya hanya ingin mengilustrasikan satu hal yang sebetulnya ini terbiasa kita lakukan. Jadi keseharian kita. Keseharian kita adalah melakukan satu aktivitas. Dan ternyata aktivitas itu adalah exercise. Aktivitas itu adalah olahraga. Atau bisa diartikan sebagai olahraga. Bisa diartikan betul-betul akan mengolah badan kita. Salah satunya adalah ketika kita shopping. Kalau kita banyak melakukan berarti berlama-lama di sana, bergerak di sana dan seterusnya itu hal yang sama. Demikian juga ketika kita di rumah dan melakukan pekerjaan rumah yang luar biasa. Rutin menyapunya, ngepel dan seterusnya, belum cucinya, menjemurnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu pun ternyata memberikan satu manfaat yang luar biasa. Apalagi ketika kita bermain dengan anak-anak tercinta kita, putra-putri kita, itu pun memberikan suatu olahraga yang luar biasa pada kardio kita. Jadi tanpa terasa, keseharian kita ternyata kita sudah melakukan. Atau ketika kita bermain dengan binatang peliharaan kita. Demikian juga ketika kita memilih, ini yang kadang-kadang susah nih. Ketika kita memilih tangga, kalau kita mau lebih memilih tangga, berarti exercise kita, olahraga kita, kita dilakukan. Dan mohon maaf, hampir semua ini dilakukan adalah keseharian kita. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kebiasaan keseharian kita ternyata memang kita harus bergerak. Jadi catatan penting ada di sana. Adanya badan kita yang bergerak. Adanya otot kita yang melakukan kontraksi. Ketika kontraksi, otot kita ketika kita melakukan gerakan, berarti seluruh badan kita berpartisipasi di sana. Dan partisipasi itu pasti akan mengundang hal yang positif semuanya. Dari mulai permukaan kulit
sampai ke dalam, sampai ke tulang, dari mulai bicaranya tingkat sel, kemudian meningkat menjadi jaringan, meningkat menjadi organ, meningkat lagi menjadi sistem, itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Inilah gambaran yang harusnya kita maknai, bahwa aktivitas apapun, meskipun mungkin katakanlah sekarang kalau kita melakukan satu gerakan yang terbatas, misalkan push up, tapi dilakukan setiap hari, maka manfaat itu akan jauh sangat-sangat istimewa dan memberikan suatu nilai positif terhadap sel, jaringan, organ, maupun sistem kita. Ini adalah sesuatu hal yang betul-betul kita harus maknai, bahwa pergerakan olahraga kita lakukan setiap hari akan memberikan arti yang istimewa. Apa yang kita dapatkan kalau kita melakukan suatu olahraga setiap hari atau olahraga secara teratur? Jadi kalimat yang harus diterima sekarang buat Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah, kuncinya adalah rutin, kuncinya adalah reguler, dan itu adalah aktivitas. Maka mohon maaf Bapak Ibu, pasti lemak kita akan terbakar, kita akan mendapatkan otot yang tanpa lemaknya, kita akan lebih kencang, akan lebih seksi, vitalitas, energi akan di-boost, betul-betul akan mendapatkan boosting yang luar biasa karena kita melakukan rutinitas itu. Demikian juga dengan persendian. Fleksibilitas persendian akan didapatkan. Kita akan tidur lebih rileks, mendapatkan itu. Demikian juga dengan bagaimana kita berhadapan dengan stresnya, bagaimana kita berhadapan dengan kecemasan. Itu bisa dikikis satu persatu. Dan yang menariknya adalah akan menghambat aging, menghambat proses penuaan. Kita akan lebih confidence. Demikian juga dengan aktivitas sosial kita akan mendapatkan suatu istimewaan. Dan salah satunya adalah, Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi saya harus menyebutkan ini, akan meningkatkan aktivitas hubungan keluarga, intim, seksualitas. Ini akan didapatkan. Sehingga secara keseluruhan pasti akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Karena kita rutin melakukan olahraga. Apa yang terjadi? Stres akan mengalami penurunan. Pencernaan akan diperbaiki, jauh lebih sehat. Berat badan akan terkontrol. Confidence tadi sudah saya sebutkan. Kecemasan akan berkurang. Memperbaiki kesehatan mental kita. Memperbaiki performa badan kita secara keseluruhan. Ini akan didapatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan yang menariknya lagi adalah, kalau kita melihat mulai langsung pada organ, pada sistem, akan memperkuat otot dan tulang. Akan menyehatkan paru-paru dan jantung. Akan menurunkan resiko penyakit kronis. Dalam hal ini adalah metabolisme, metabolik sindromnya, kemudian degeneratif. Ini akan jauh lebih berkurang karena kita melakukan rutin olahraga, rutin melakukan aktivitas. Bisa ditarik kesimpulan pada Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini harus kita lakukan dan akan memberikan contoh kepada anak-anak kita semua. Bukan yang muda ya, tapi demikian juga yang lebih dari 50 tahun, lanjut usia dan sebagainya, tetap melakukan aktivitas olahraga. Untuk apa? Untuk sehat, dan itu harus rutin. Kenapa demikian? Inilah gambaran yang harus kita ambil satu contoh, bahwa dengan melakukan seperti ini, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kesehatan. Ilustrasi ini akan mengantarkan kita, kenapa kita harus rutin terapi? Kenapa kita harus memanfaatkan terapi? Ini salah satu yang sering dipertanyakan. Apakah mungkin olahraga yang rutin itu akan memperbaiki fungsi kardiovaskuler dalam tubuh kita dan juga metabolisme dalam tubuh kita? Ternyata jelas. Kuncinya adalah ada di reguler, ada di keteraturan, ada kerutinitas. Akan melakukan boosting terhadap metabolik kita. Dan ini tentunya akan sangat mendukung pada tubuh kita. Seluruh kalori yang akan dipakai pasti akan dimanfaatkan. Dan ini akan sangat positif buat badan kita semua, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, apa yang terjadi ketika kita rutin olahraga, Bapak Ibu teman-teman sekalian?
menurunkan risiko kejadian apapun, dalam hal ini adalah serangan, baik serangan jantung, kardiovaskuler maupun serangan stroke. Demikian juga dengan akan menghambat oxidative stress yang ada pada seluruh sel sebetulnya, bukan hanya pada sel jantung. Menurunkan radikal bebas, meningkatkan antioksidan, olahraga. Menghambat, tidak terjadi oxidative stress. Memperbaiki fungsi vaskuler, memperbaiki fungsi fisik kita. Dalam hal ini fungsi fisik kita, seluruh sistem termasuk jantung. Memperbaiki seluruh sistem yang dalam tubuh kita, otot kita, pembuluh darah kita, sel lemaknya, sampai ke flora normal di dalam tubuh kita akan diperbaiki karena kita olahraga. Demikian juga akan lebih kuat lagi tubuh kita, dalam hal ini adalah dikatakan sebagai metabolic adaptation. Karena apa? Karena jauh lebih sehat. Asam lemaknya, oksidasinya dinaikkan, pemanfaatan glukosa ditingkatkan. Demikian juga dengan produksi ATP, adenosin trifosfat. Maka dengan demikian, ini kita didapatkan. Saya ingin beberapa hal, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang harus dicatat oleh kita semua dari gambaran di sini. Melibatkan mitokondria, melibatkan energi, melibatkan seluruh sistem. Dan ini akan sangat tergambar jelas ketika kita melihat manfaat dari apa yang kita lakukan dengan menggunakan terapi. Thrive Indonesia, Thrive Internasional telah menyediakan. Rangkaian ini terakhir. Insulin. Dalam hal ini bukan insulinnya saja, tapi keseimbangan antara glukagon dengan insulin diperbaiki. Cardiac output dinaikkan. Tadi sudah disampaikan. Akan memperbaiki juga liver. Bagaimana gluconeogenesisnya, bagaimana glukosa. Ini akan betul-betul awalnya, karena di sini judulnya adalah respon awal ketika kita melakukan olahraga. Acute adaptation to exercise. Memang akan berbalik seolah-olah negatif. Tapi pada akhirnya jauh lebih berenergi, jauh lebih menyehatkan. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, di awal mungkin kita merasa kecapean, merasa tidak enak dan seterusnya, dan terus ada rasa yang tidak nyaman ketika kita melakukan aktivitas di awal, exercise, olahraga. Demikian juga dengan di terapi. Ketika ada hal yang negatif, ketika tidak nyaman, aduh saya ngerasa sakit, aduh, dan seterusnya, maka itu adalah awal, itu respon awal. Harus kita lanjutkan, harus kita rutinkan karena positif. Ini hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ketika kita melakukan olahraga ini di tingkat sel, khusus hanya berbicara sel jantung, maka perbaikan dan terhindar dari hal yang negatif itu akan didapatkan ketika kita melakukan olahraga. Demikian juga di seluruh organ kita. Ketika olahraga, maka sistem imun kita, sistem saraf kita, kardiometabolik jaringan yang melibatkan kardiometaboliknya, jantungnya, lemaknya, pankreasnya, livernya, ototnya, termasuk tadi sudah saya sampaikan, pencernaan dengan flora normalnya. Sehingga apa yang didapat dengan kita olahraga? Maka akan banyak sekali manfaatnya, seluruhnya akan bisa diatasi. Penyakit jantung, fungsi luhur kita, proses berpikir kita, kegemukan, kanker, diabetes, ini akan ditekan. Dan kita akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa, lebih sehat walaupun usia bertambah, dan kita lebih kuat di sana. Inilah manfaat dari rutin, reguler, itu kata kunci yang harus kita ingatkan betul-betul ketika kita ingin melihat dampaknya terhadap terapi. Lalu bagaimana? Tadi udah disinggung sama Bu Suci. Bagaimana dengan perangkat yang sudah disediakan? Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita akan mendiskusikan ini. Saya ingin menyampaikan bagaimana dengan ITERA Bio. Di sini ada beberapa hal Bapak Ibu di dalam brosurnya tercatat. Maka kita tinggal konversikan saja. Apakah betul-betul sedemikian rupa? Dan di sini adalah rutinitas yang dilakukan. 15 menit setiap hari. Maka ekivalensinya dengan kegiatan yang lain sama. Saya hanya ingin menggarisbawahi yang ini dulu aja. Karena kita berbicara di exercise. Ketika kita melakukan 15 menit, berarti kesehariannya
Bapak Ibu teman-teman. Tapi itu harus dibanding dengan 60 menit kita melakukan olahraga aerobik. Saya tidak ingin menggabungkan yang lain, tapi inilah korelasinya. Bahwa apa yang ingin kita capai, perbaikan pada sirkulasi, keluhan-keluhan yang sering terjadi, pembakaran lemak, tubuh kita akan lebih terbentuk, kemudian anti-aging akan didapatkan, inflamasi akan dikurangi. Ini yang paling menarik Bapak Ibu, terjadinya detoksifikasi. Demikian juga dengan metabolisme udah jelas. Maka yuk kita sama-sama melihat apa yang didapat ketika kita menggunakan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sekali lagi kenapa harus rutin? Ini gambaran yang mudah sekali sebetulnya ilustrasinya. Ini adalah sel kita Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah makanan yang kita terima. Ketika masuk ke dalam sel, harus terbuang sampahnya. Sampahnya adalah dalam bentuk racun. Maka kalau kita makan setiap hari, kalau makan kita 3 kali sehari, maka ini pun harus terbuang secara rutin. Demikian juga dengan oksigen yang masuk, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oksigen masuk, maka akan keluar sebagai karbon dioksida. Ini pun harus lancar. Minuman kita, air kita, bagus, tapi kemudian sampah airnya pun harus terbuang. Rutin juga. Demikian juga dengan komunikasi. Demikian juga dengan apapun yang harus kita perlukan. Ada akibat, maka harus betul-betul kita perhatikan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tubuh kita yang sehat, kita ingin mendapatkan sel kita yang sehat, berarti rutinitas tidak ada kompromi lagi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini yang akan kita dapatkan kalau kita menggunakan Itera Bio atau BioLite. Itera BioLite sama. Intinya adalah memanfaatkan pulse electromagnetic field therapy melalui telapak kaki kita. Tapi manfaatnya seluruh tubuh. Jadi kalau saya melihat seperti ini adalah satu implementasi melalui telapak kaki kita, tapi memperbaiki dari dalam sehingga akan muncul keluar dalam bentuk yang jauh lebih istimewa. Sehatnya, performance-nya, kekuatannya akan didapatkan karena seluruh organ, seluruh tubuh, seluruh sistem akan diperbaiki. Ini literatur salah satunya Bapak Ibu ketika kita menggunakan pulse electromagnetic field therapy melalui telapak kaki kita akan merasa panas, maka kita akan mendapatkan heat terapinya. Dan ketika heat terapi terjadi, maka seperti yang tadi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, seluruh organ kita diperbaiki. Pankreasnya, ususnya atau pencernaannya, pembuluh darah, otot, liver, jantungnya, sel lemak, kemudian otaknya sendiri diperbaiki secara keseluruhan. Jadi kita tidak ada keraguan, tidak ada diskusi yang harusnya panjang. Ketika kita berbicara, ini akan mengalami perbaikan tubuh kita semua. Literatur yang berbeda. Bagaimana heat terapi yang didapatkan ketika kita menggunakan pulse electromagnetic field, Itera Bio maupun BioLite. Hal yang sama. Non-alcoholic fatty liver dan diabetes selesai dengan mudah. Imun sistem kita meningkat. Seperti kita melakukan olahraga. Kalau ini kita lakukan rutin 15 menit. Atau silakan bertangga, itu tergantung pada tubuh kita. Efek daripada heat terapi terhadap tekanan darah dan fungsi vaskuler ternyata menurunkan tekanan darah, memperbaiki fungsi makrovaskuler. Jelas Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita melakukan setiap hari, berarti tekanan darah kita akan dalam posisi yang normal. Berarti fungsi pembuluh darah kita dalam posisi yang baik. Kalau kita melakukan rutin, ini ada satu lagi dari Trend in Cardiovascular Medicine. Mengenai apa? Bagaimana protetik, ini yang kalimat kuncinya ada di sini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Protective effect. Berarti fungsi protektif pencegahan terhadap jantung pembuluh darah kita. Electromagnetic field melalui telapak kaki kita. Bapak Ibu bisa dipertimbangkan sebagai metode yang aman, sebagai alat terapi untuk berbagai kondisi penyakit kardiovaskuler, termasuk gagal jantung,
gangguan irama jantung, dan hipertensi. Ini adalah hal yang betul-betul harusnya kita terima, bahwa electromagnetic field therapy dilakukan setiap hari, maka kita akan jauh lebih bisa menghindarkan berbagai kondisi yang sangat mengkhawatirkan kardiovaskuler. Pulse electromagnetic field therapy ini saya kira tadi sudah jelas akan memperbaiki tekanan darah, mungkin ada di sini, memperbaiki tekanan darah dan juga fungsi vaskuler pada pasien-pasien hipertensi. Kemudian, bagaimana pada pasien diabetes? Hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pulse electromagnetic field mempunyai pengaruh korektif langsung, memberikan suatu perbaikan langsung pada apa? Pada saraf yang mengalami kerusakan. Dan ini pasti akan sangat promising untuk dijadikan alat terapi pada pasien diabetes dengan polineuropati, dengan komplikasi saraf. Hal yang lain, nah ini mungkin yang terakhir Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita ingin mendapatkan suatu keyakinan penuh mengenai Itera Bio dan juga BioLite-nya. Kenapa demikian? Karena di sini membicarakan mengenai mekanisme kerjanya. Bagaimana sih sebetulnya mekanisme kerjanya? Ini yang sangat harusnya kita menjadi pertimbangan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tolong perhatikan bagaimana gambaran exercise tadi dan apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika exercise, ketika olahraga. Dan kemudian ini adalah pulse electromagnetic field. Ketika telapak kaki kita dipakai sebagai alat penerima, katakanlah penerima pulse electromagnetic field therapy, maka ketika diawali, walaupun dalam hitungan milisecond, ini sudah ada terjadi perubahan. Ion kalsium meningkat, masuk. Kemudian dalam hitungan detik, nitrik oksid meningkat, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Detik ke menit, ini siklik GMP, berarti nanti hasilnya adalah ATP dan seterusnya. Ini mengalami peningkatan. Demikian juga dengan jam ke hari ke minggu, dan pada akhirnya. Maka perbaikan itu betul-betul sempurna. Dari awal sudah dilakukan terapi. Dari awal sedemikian cepat memberikan suatu perubahan apa yang ada dalam tubuh kita. Dok, bagaimana dengan gelombang tera? Bagaimana dengan Itera klasik, Itera premium, Itera pro-nya? Hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspiratif yang sama. Ketika kita menggunakan blow, itu diterima oleh sel. Ingat, ada mitokondria. Maka ketika kita melakukan olahraga juga sama. Ternyata yang dipengaruhi adalah sel kita. Mitokondria kita untuk apa? Untuk meningkatkan ATP. Untuk menghambat pembentukan radikal bebas. Untuk meningkatkan nitrik oksid. Jadi ketika olahraga kita lakukan, BioLite kita pakai, Itera Bio kita pakai, kemudian sekarang kita bicara di blow juga badan kita, maka berapa kali kita mendapatkan manfaat tubuh kita. Asalkan, sekali lagi, asalkan irama itu diatur. Olahraga kapan, di blow kapan, kemudian menggunakan pulse electromagnetic field melalui telapak kaki kita kapan. Diatur sedemikian rupa dengan masing-masing kebutuhan. Ini harus jadi catatan penting. Yang kedua, ketika blow dilakukan ke tubuh kita, ternyata angiogenesis mengalami satu perbaikan. Ini yang kadang-kadang dipertanyakan. Produksi kolagen, Bapak Ibu teman-teman sekalian, meningkat. Regenerasi otot diperbaiki. Kemudian bengkak dan inflamasi diturunkan. Sel mengalami regenerasi. Tulang rawan produksinya ditingkatkan. Kemudian formasi tulang diperbaiki dengan luar biasa. Ini catatan penting buat kita Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kita menggunakan rutin di blow badan kita. Hal yang sama ketika kita menerima blow, berarti kita menerima heat therapy. Ini awal Bapak Ibu teman-teman sekalian. Acute heat stress. Memang tidak enak, tapi positif. Tidak ada yang negatif. Ketika dilakukan 2-3 minggu, rutin terus-terusan, fungsi endotel mengalami perbaikan. Fungsi jantung mengalami perbaikan.
Daya tahan terhadap exercise luar biasa. Nitrik oksid meningkat banyak. Oksidasi stres diturunkan, inflamasi diturunkan, apoptosis yang tidak normal hambat betul-betul dihilangkan. Sehingga 8-12 minggu ini perbaikan yang dahsyat. Dan ketika ini diteruskan sepanjang kita menjalankan kehidupan, maka perbaikan kita akan didapat. Angka kesakitan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, angka kesakitan menurun. Usia lebih panjang berarti angka kematian mengalami penurunan. Ini harus kita jadi renungan kenapa kita harus lakukan rutin setiap hari. Ini salah satu juga gambaran Bapak Ibu ketika kita menggunakan blow. Ini adalah sel yang di blow, berarti tubuh kita yang di blow. Seluruh komponen, ini yang menarik, seluruh komponen yang menyebabkan terjadinya peradangan itu ditekan habis, diturunkan habis. Jadi kita dalam tubuh tidak ada reaksi peradangan. Tidak terasa sakit, tidak ada bengkak, tidak ada kemerahan, tidak ada fungsi olesya. Ini yang harus kita pertimbangkan bareng-bareng. Ini ada satu ilustrasi lagi kalau kita mengalami kecelakaan 2-6 jam yang lalu. Yang terjadi adalah bengkak, yang terjadi adalah peradangan. Ketika dilakukan blow, maka bengkaknya mengalami penurunan dan peradangannya mengalami penurunan juga. Artinya, manfaat gelombang tera, heat yang diberikan, itu akan diterima oleh tubuh dan akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih istimewa. Demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian, singkat saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih menarik lagi. Saya kembalikan ke Ibu Suci. Ibu Suci, masih banyak waktu kita untuk bertanya jawab. Silakan. Kami akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Suci. Terima kasih. Iya, terima Silakan. kasih banyak Dokter Setio atas pemaparannya ya. Tadi Bapak Ibu sudah kita dengarkan sama-sama di pemaparan dari Dokter Setio mengenai pentingnya kita melakukan terapi. Jadi melakukan terapi ini sama dengan kita berolahraga setiap hari. Nah, kondisinya adalah kita sekarang ini terutama yang di kota-kota besar ya, Suci rasa agak sedikit kesulitan untuk melakukan olahraga tiap hari ya Dok ya. Jujur saja ini juga terjadi sama saya gitu karena dengan rutinitas yang padat setiap hari kita harus mengejar perjalanan untuk bekerja ke pusat kota itu pagi-pagi gitu ya, pulang juga larut malam dan energi yang tersisa pun juga nggak cukup untuk membangun atau menimbulkan motivasi untuk berolahraga ya Dok ya. Jadi pentingnya tadi mengapa kita harus melakukan terapi setiap hari karena itu akan menggantikan fungsi olahraga yang seharusnya kita lakukan. Dengan berolahraga tadi banyak sekali yang akan diperbaiki oleh tubuh ya, ATP kita meningkat, kemudian ada produksi nitrik oksid juga yang sangat memegang peranan penting dari metabolisme tubuh kita dan banyak sekali yang lain. Dan kita udah banyak memiliki pertanyaan nih Dok. Jadi tadi dari awal ini Pak Hartono udah angkat tangan nih. Jadi Pak Hartono masih bersama dengan kita? Mungkin mau bertanya langsung atau mau di kolom chat dulu sambil kita baca pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Bisa bertanya langsung, Dok. Silakan. Saya Pak Andi dari Bekasi, Dok. Oh, ini Pak Andi. Iya, betul. Bisa dengar ya, Dok? Saya dengar dengan jelas, Pak Andi. Oh, dengan jelas, oke. Saya udah pakai ITERA Klasik, udah hampir 1,5 bulan ya, terapi ya. Pertama, yang saya mau tanyakan, apakah setiap titik dari 1 sampai 10 itu harus berurut? Kan seperti itu, satu. Yang kedua, ada bagian yang sakit di lengan, itu sudah berulang kali, tapi masih sakit ya, bahkan di lengan kiri, di bagian kiri ya, bagian kiri itu nggak bisa ke belakang, itu masih sakit dan saya selalu terapi. Dari penjelasan dokter tadi, ada beberapa hal yang mungkin buat kami tidak mengerti. Di sini ada kesannya kita nggak perlu makan vitamin gitu.
kita nggak perlu makan yang enak-enak gitu. Karena apapun alat yang kita pakai ini kayaknya begitu luar biasa ya, sehingga fungsi vitamin, makanan yang bergizi itu nggak berarti gitu dok. Artinya meskipun kita dalam kondisi miskin pakai alat ini nggak apa-apa, atau semua inflamasi bisa sembuh. Ini kenapa nggak ada hubungannya dengan makanan yang bergizi kayak gitu? Kita harus makan yang bergizi. Kenapa hanya menggunakan gelombang ini bisa bagus? Ya mungkin itu hanya dua itu aja dulu dok yang Oke, iya. Makasih Pak Andi, kita dengarkan Dokter Setio untuk menjawab ya. ya. Mungkin tadi bisa lebih dijelaskan lagi oleh Dokter Setio. Tunggu jawabannya ya Pak Andi ya. Silakan Dokter Setio. Baik, terima kasih Bu Susi. Pak Andi, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ayo kita sama-sama terbuka ya untuk mendiskusikan hal yang sama. Pak Andi menanyakan mengenai penggunaan udah 1 bulan lebih, katakanlah dengan ITER. Dan kemudian apakah titik-titik itu harus berurutan, harus dan seterusnya. Sebetulnya nanti mungkin ditambahkan juga Bu Suci. Sebetulnya adalah kenapa dibuatkan SOP dengan titik-titik, bukan titik ya, kalau saya sih nggak bicara titik, sebetulnya itu adalah area. Karena masing-masing akan berbeda luasnya dan seterusnya. Itu adalah untuk mempermudah kita. Kalau pertanyaan dari Pak Andi apakah harus berurutan dan lain sebagainya, mungkin ilustrasi harus dibandingkan dengan ketika kita melakukan berjemur. Bisa diterima ya. Ketika kita berjemur, itu titik-titik atau area yang terpapar oleh matahari tidak serta-merta harus miring ke sini, harus begini, harus begitu agar terpapar kena sinar matahari. Sinar gelombang. Artinya, sekali lagi, meskipun tidak berurutan, Pak Andi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, paparan gelombang tera, paparan panas yang dihasilkan oleh blower, itu akan mendapatkan manfaat yang sama. Sekali lagi, akan mendapatkan hal yang sama. Bagaimana hasilnya, seperti yang tadi mungkin katakanlah Pak Andi 1,5 bulan dan sebagainya. Tergantung pada kondisi masing-masing. Pak Andi dengan saya, dengan Bu Suci, dengan Pak Agus, dengan Pak Hartono, yang saya tampil di sini dengan Pak Rio misalkan, atau Bu Linda, itu berbeda. Pak Kardi misalkan di Bekasi juga sama, berbeda. Karena tubuh kita memang berbeda. Demikian juga dengan sakit di belikatnya atau tangan sampai tidak bisa ke belakang. Itu satu proses yang berjalan yang dialami oleh Pak Andi, yang juga sama. Mungkin pada orang lain ada, tapi ternyata lebih cepat selesai. Jadi, apa kesimpulan dari diskusi mengenai pemakaian dalam hal ini adalah berapa lamanya? Sudah berapa lamanya? Rutinitas tetap dilakukan. Terapi terus dilangsungkan. Tidak ada hal yang harus kita negatifkan dari memanfaatkan terapi. Karena arahnya adalah positif, arahnya adalah perbaikan. Nah, yang saya sempat kaget ketika Pak Andi berbicara seolah-olah tidak ada vitamin, tidak ada makanan. Nah, ini saya tidak menyinggung dari tadi nih sama sekali. Hari ini ya, hari ini kita tidak bicarakan mengenai hubungannya ke sana. Saya hanya ingin menghubungkan antara olahraga, kemudian langsung ke ilustrasinya ke terapi. Nah, justru kebalikannya, Pak Andi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita semua harus berpikir yang sama. Kalau Pak Andi menyatakan adalah makanan bergizi, saya akan lebih saya akan lebih menyisir lagi makanan yang sehat. Ya. Karena nanti akan berbeda konteksnya. Makanan sehat. Demikian juga dengan vitamin dan sebagainya. Bukan berarti kita tidak perlu vitamin, karena badan kita memerlukan vitamin. Badan kita perlu vitamin, perlu mineral, perlu trace elemen. Itu harus, bukan tidak harus. Tidak
tidak kemudian disandarkan dengan menggunakan terapi, kita tidak makan, itu salah. Justru sebaliknya, makin banyak kita melakukan kegiatan, tadi olahraga, sekarang terapi, kemudian pola makan kita. Berarti pola makan juga kegiatan kita. Memilih makanan yang sehat adalah pilihan kita. Itu pasti akan positif. Akan menjurus ke yang positif lagi. Justru kebalikannya, akan mempercepat proses hasil terapi yang diinginkan oleh kita. Kenapa ada klasik, kenapa ada premium, kenapa ada pro misalkan. Hal yang sama. Dari penelitian dilakukan lagi. Ini dengan klasik sedemikian rupa, dengan premium sedemikian rupa, dengan pro sedemikian rupa. Demikian juga ketika kita mengenal dengan Itera BioLife. Kemudian ada bionya dengan penambahan far infrared dan seterusnya. Itu pun adalah satu penambahan upaya ke arah yang kita harapkan bareng-bareng. Jadi sekali lagi harus sebaliknya kita harus melakukan, bahkan kalau saya merubah pola makannya. Meskipun katakanlah tadi judulnya adalah bergizi atau bernutrisi, karena nutrisi di sana adalah sama, berarti ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada trace element. Komponennya adalah sama. Tapi yang saya ingin bicarakan sumbernya akan berbeda nanti. Antara hewan dengan nabati akan berbeda. Makanya saya katakan kalimatnya adalah makanan sehat. Bu Suci Iya. mungkin akan silakan. Saya kembali ke Bu Suci. Pak Andi sekali lagi terima kasih. Ini awal diskusi yang menarik. Terima kasih Bu Suci, terima kasih Pak Andi. Iya, terima kasih. Baik, Dokter Setio, terima kasih jawabannya. Tadi mungkin juga Pak Andi tertinggal atau baru belakangan bergabung ya. Sebetulnya di awal tadi Dokter Setio juga sudah menyampaikan bahwa asupan nutrisi dan juga vitamin itu bisa juga dilengkapi oleh produk-produk kita yaitu Prime Life ya. Jadi mungkin ada tadi di salah satu slide dari Dokter Setio juga menyampaikan bahwa pentingnya asupan nutrisi melalui suplementasi atau juga makanan-makanan yang bergizi. Tentunya makanan yang bergizi penting dong Pak. Ya, jadi kita juga tidak serta-merta hanya melakukan terapi saja, tapi makanan-makanan sehat ya, bernutrisi, bergizi dan lebih bagus ditambahkan dengan suplemen dari Prime Life. Oke, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Untuk yang sudah angkat tangan ya, saya harap bersabar ya. Ini Suci bacakan dulu dari beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya. Untuk cuci darah, nah aktivitas apa yang dilakukan untuk memperbaiki fungsi ginjal, Dok? Nah, ini mungkin Dokter Setio boleh menyampaikan secara singkat, Dok, karena kita keterbatasan waktu dan juga banyak sekali pertanyaan yang sudah antri di kolom chat. Silakan, Dok. Iya, terima kasih. Ini dari Pak Rudi ya. Betul. Aktivitas apa yang dilakukan untuk perbaikan fungsi ginjal? Sebetulnya adalah sama. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian mohon dicatat sekali lagi. Ginjal itu bagian dari tubuh kita. Berarti ginjal, jantung, paru, semua. Tubuh kita tuh utuh. Jadi ketika ginjal ada penurunan fungsi, jangan kalau udah cuci darah gini benar-benar orang menyangkanya nih ginjal itu sudah gagal berfungsi, gagal ginjal, maka harus cuci darah. Seolah-olah tidak ampun lagi. Nah, ini harus kita siasati bareng-bareng. Bapak, Ibu, mohon menjadi catatan penting kita. Terjadilah penurunan fungsi ginjal yang luar biasa. Sampai fungsi ginjal hanya 10, 20%, 30% misalkan dengan urium kreatinin yang jelek, dengan GFR yang jelek. Terus kemudian digantikan dengan cuci darah, dengan mesin hemodialisa. Setuju ya? Pertanyaannya, mesin hemodialisa ini akan memperbaiki ginjal tadi nggak? Dari 10, 20, 30 untuk lebih baik lagi. Tidak mungkin. Jadi, kenapa tidak mungkin? Karena satu sandaran, hanya cuci darah. Nah, bagus saya berterima kasih ke Pak Rudi mempertanyakan aktivitas apa yang dilakukan. Aktivitasnya sama. Saya akan beri jawaban seperti yang tadi yang dari Pak Andi. Aktivitasnya apa? Nutrisinya harus sehat.
apalagi sehat untuk ginjalnya. Nutrisi sehat itu berarti udah kandungan vitamin dan sebagainya. Tinggal sumbernya yang berbeda. Prep Indonesia sudah menyediakan, Bu Suci tadi udah menyinggung. Lalu bagaimana dengan olahraga? Sama. Orang dengan cuci darah tetap mempunyai otot, mempunyai tubuh yang bukan cuma ginjal saja kan. Orang yang cuci darah bisa berjalan, berarti dia bisa melakukan aktivitas jalan kaki. Bisa melakukan ABCD, serangkaian apapun. Itu bisa dilakukan. Demikian juga dengan terapi. Bisa menggunakan bio, bisa menggunakan BioLite, bisa menggunakan blower. Itu yang sama. Untuk apa? Mohon maaf sekali lagi, cuci darah berlanjut. Artinya tetap melakukan cuci darah. Tapi kita lihat nanti. Dengan rangkaian, dengan aktivitas positif ke tubuh yang sedang cuci darah, maka harapan kita adalah urium kreatininnya membaik. Glomerulus filtrasi rate-nya membaik. Penyampaian 3 kali menjadi 2 kali, menjadi 1 kali, positif. Catatannya adalah rutin. Catatannya adalah setiap hari. Mungkin itu untuk sementara supaya pertanyaan berlanjut. Bu Suci, terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Setio. Sekarang kita ke pertanyaan dari Pak Agus ya, Pak Agus Muharram yang sudah angkat tangan. Tadi Pak Hartono, saya panggil apakah Pak Hartono masih bersama dengan kita atau mau dikasih kesempatan bertanya ke Pak Agus dulu ya Pak Agus. sampai Pak Siap. Hartono. Iya, silakan Pak, singkat saja ya Pak, masih banyak yang lain. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, nama saya Agus Muharram dari Sukabumi. Dalam forum ini merasa bahagia sekali pertama ya kepada narasumber saya ucapkan terima kasih nih. Ini ilmu yang sangat bermanfaat tampaknya ya. Ada izin saya menyampaikan dari awal Pak ya. Saya ini adalah aktivitas dari seorang PNS. Ya, pada saat terakhir saya melaksanakan MCU, medical check up. Itu dokter yang melaksanakan MCU itu mengatakan kepada saya, itu hati saya itu kurang lebih hampir dari setengahnya itu ada tinggal 3/4 lah kalau tidak salah. Ya, cuman sayangnya untuk hasilnya tidak diberikan kepada kami. Awal-awalnya tidak ada keluhan, Pak. Tetapi sekarang ini menjelang usia 60 tahun, saya agak terkaget-kaget. Kenapa keluhannya itu di kaki, terutama ya kaki, itu berasa kebab, ya bahkan jalan itu berasa kelimpungan. Ya. Nah ini kira-kira kenapa? Apakah memang itu adalah faktor usia atau ada hal-hal yang lain yang saya salah perbuat dengan tubuh ini? Sebagai informasi, saya ini adalah perokok, Pak. Awalnya saya olahragawan, saya selalu melaksanakan bersepeda, tetapi beberapa bulan yang lalu akibat ada rasa tersebut, saya bersepedanya sudah tidak aktif lagi. Tetapi merokoknya itu masih tetap, Pak. Ini mohon masukan, saran, ya, atau bagaimana solusinya agar hambatan yang saya rasakan ini tidak terjadi kembali di usia saya yang boleh dikatakan menjelang pensiun ini. Terima kasih Pak narasumber, Pak Setio, atas kesempatannya dan mohon arahan dan jawabannya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Pak Agus berarti kalau mendekati pensiun saya boleh kira-kira usianya 53? 58, Bu. Oh, 58. Iya, Oh, iya, wah, siap. luar biasa. Berarti saya menebaknya lebih muda ya. Oke, berarti Pak Agus sampai sekarang masih merokok dan juga tadi menurut dokter diagnosanya fungsi paru tinggal Iya. 3/4 atau gimana 3/4-nya udah nggak kelihatan apa gimana tadi Pak? Kayaknya udah membeku atau bagaimana saya sendiri nggak tahu. Yang jelas ini fungsinya yang sebelah itu hanya 3/4 lagi yang bisa aktif katanya itu. Ya, tapi hasil dari hasil dari MRI atau lasernya tidak ditunjukkan kepada kami gitu. Oke, jadi fungsi parunya ya Pak ya. Iya. Oke, baik.
kita coba sambungkan ke Dokter Setio ya. Dok, tadi mohon maaf ke mute juga. Mungkin Ya, dokter betul. ini buka kembali ya. Ya, silakan dokter. Fungsi paru atau fungsi livernya, hatinya ini, Pak Agus, saya koreksi lagi. Kayaknya ini di apa ya, di area itulah paru kalau tidak salah ya. Oke. Karena Iya, karena siap. ada berbeda dua. Baik, Iya, saya siap. akan simpulkan aja. Paru-paru seperti yang tadi ya, paru-paru, ginjal, liver atau hati kita, jantung kita itu tidak mungkin berdiri sendiri. Demikian juga sekarang keluhan dari Pak Agus adalah ada di kaki. Kebas, baal, nanti sering kesemutan, ditekuk terus nggak enak, dan seterusnya. Itu rangkaian kejadian bahwa tubuh kita dalam tanda petik adalah sakit. Sekali lagi, Mungkin iya, Dok. Tadi siap, ditambahkan juga Pak Agus ini sebelumnya kan olahraga bersepeda, betul, cuman betul. mungkin karena nafasnya Berhenti. mungkin udah nggak kuat atau gimana ya, jadi terus udah nggak bersepeda lagi sekarang. Iya, Ya. begitu. Nah, inilah yang jadi apa namanya diskusi yang menarik. Jadi hal yang positif pasti akan tambah sulit lagi ketika kita mengalami kecelakaan. Saya bisa menyampaikan fungsi penurunan paru atau liver dan seterusnya mengalami Iya. kecelakaan saja. Kalau ini terjadi, maka kita akan lebih sulit lagi. Nah, saya ingin kita sepakat semua, atau harus sepakat semua, saya paksakan untuk sepakat semua, katakanlah bahwa aktivitas yang positif olahraga itu pasti tidak ada negatifnya sama sekali. Sehingga harusnya adalah apapun yang terjadi, baik dalam, mohon maaf ya, dalam posisi kita sakit saja, itu usahakan untuk tetap melakukan yang namanya exercise. Misal sederhana sekarang, terbaring, betul-betul tidak bisa berjalan katakanlah. Tapi bisa nggak melakukan suatu peregangan otot? Bisa, Pak. Bisa nggak melakukan suatu penahanan nafas? Artinya adalah olah nafas. Meskipun kita dalam terbaring, kita terduduk dan seterusnya. Bisa, Pak. Itu adalah exercise. Khusus kasusnya Pak Agus, sekarang kita harus ke arah kasusnya. Maka seharusnya justru hal yang negatifnya dalam hal ini adalah karena terucap merokoknya. Itu yang harus dikurangi. Itu yang harus di stop. Olahraganya mulai meningkat lagi. Mungkin tadinya luar biasa bersepedanya. Sekarang kita bertangga lagi nih. Jalan kaki dulu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bertangga, betul-betul bertangga. Demikian juga dengan pemanfaatkan terapi. Demikian juga yang diingatkan sama Pak Andi, nutrisi. Artinya adalah, bagus, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian semuanya, ketika rangkaian yang sama, olahraga kita lakukan dengan berbagai batasan-batasan tertentunya, nutrisi kita perbaiki, hal yang negatifnya, rokoknya kita stop, manajemen stres kita perbaiki, pola pikir kita diperbaiki, keyakinan kita diperbaiki, itu akan positif-positif yang dikumpulkan, yang terakumulasi, yang nantinya adalah mendapatkan kesehatan kita. Manfaatkan ITERA, manfaatkan Blow, manfaatkan pulse electromagnetic field therapy melalui telapak kaki kita. Kalau boleh saya ambil, ada dua yang kita bicarakan sekarang. Melalui telapak kaki kita, itu diperbaiki dari dalam, karena yang diperbaiki adalah tingkat sel kita. Dan akan terpancar hasilnya keluar. Sebaliknya dengan Blow, itu justru dari luar masuk ke tubuh kita. Gelombangnya dimasukkan dari luar ke dalam, demikian juga panasnya. Panasnya dipancarkan ke tubuh kita, ke dalam sel kita, dari luar ke dalam. Maka dengan dua aktivitas ini, dari dalam keluar, dari luar ke dalam, sempurna kita. Mendapatkan suatu manfaat yang optimal. Ditunjang lagi dengan yang tadi. Olahraganya, nutrisinya, pola pikirnya, dan seterusnya. Demikian untuk Pak Agus. Terima kasih Pak Agus lagi ya. Pak Agus ya. Iya. Terima Ya, kasih. siap. Terima kasih, Pak Setio. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya ya. Selanjutnya kita untuk Pak Agus tadi ya yang bertanya ya. Mungkin ini sama kayak
ini ya dok ya, kayak makan cabai ya dok. Kita tahu makan cabai itu pedas, tapi kita makan juga. Pak Agus udah tahu kita merokok itu banyak nggak sehatnya ya Betul, kebanding betul, sehatnya. betul, Jadi mulai sekarang Pak Agus kurangi, kemudian juga lakukan blow setiap hari, betul. difokuskan juga di bagian dada ya Pak ya, terapi di Bagian bagian dada, Dan bumi itu. 10 titik dasar itu wajib iya, dilakukan. Kemudian Pak Agus fokuskan di bagian dada lebih lama. Dan iya, jangan lupa minum air terapi. Minum air terapi kalau bisa Pak Agus nggak hanya pada waktu sebelum dan sesudah terapi, tapi iya. lakukan itu untuk kebutuhan konsumsi air minum harian Bapak. Oke, Jadi siap. sekaligus untuk bisa mendetoks. Ini sepertinya memang pastinya apabila perokok berat itu pasti sudah banyak flek juga ya. Takutnya Betul, banyak ada slam-slam yang juga tertimbun di paru. Nah, iya. jadi ini bisa terbantu dengan rutin melakukan terapi dan juga minum air terapi. Siap, siap. Cukup ya Pak ya, kita beralih ke penanya lainnya ya. Terima kasih Pak Agus. Yes. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Iya. kembali. Selanjutnya dok, ini kita ada pertanyaan dari, nah ini dari namanya nih panjang ya dok ya, Dokter M. Togar Torop SH MH Simet CLE bagian advokasi. Nah, ini saya panggil Pak Toga aja ya jadinya ya. Izin bertanya, apakah telapak kaki saja yang kita terapi atau seluruh tubuh? Berapa lama waktu terapinya? Pak Toga, saya langsung jawab aja ya. Ini Pak Toga nanti boleh kunjungi YouTube-nya Thrive Indonesia. Di situ ada tata cara melakukan terapi. Jadi yang terapi tidak hanya di telapak kaki saja, ini di seluruh tubuh. Kecuali kalau Bapak melakukan terapi dengan menggunakan alat ITERA Bio. ITERA Bio itu memang hanya di kaki saja. Tapi kalau Bapak pakai yang blower itu dilakukan di seluruh tubuh. Dan untuk sekali terapi itu durasinya adalah 30 sampai 45 menit ya. 30 menit dengan menggunakan ITERA Bio karena memang settingannya di alatnya itu maksimal 30 menit. Tapi kalau untuk yang blower bisa dikondisikan sesuai dengan keluhan kesehatan masing-masing. Semoga jelas ya Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Wagiman. Ya Pak Wagiman, ini ada pertanyaan mengenai stroke ya. Stroke. Iya. Untuk stroke ini pertanyaannya adalah stroke bagian pinggang sampai kaki tidak bisa berjalan. Bagian apa saja yang harus diterapi? Yang harus diterapi seluruh badan Pak, seluruhnya ya 10 area tadi itu harus dilakukan terapi dan kemudian bisa difokuskan lebih lama untuk di bagian pinggang sampai ke bawah ya. Jadi kalau untuk stroke ini ada darah tinggi nggak Pak Wagiman? Kalau nggak ada, boleh dilakukan terapi juga di bagian kepala ya, di ubun-ubun ya. Tapi kalau ada darah tinggi, itu bisa di skip, tapi dilakukan di 10 titik dasar atau 9 area yang lainnya ya. Untuk di bagian kepala, kalau darah tinggi dilewatkan saja. Ya. Kemudian Bu Mita ada minta PDF-nya nih dok. Nanti mungkin bisa dicantumkan di YouTube kita. Nanti kita kasih linknya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini mungkin Suci dari bawah dulu dok, karena tadi ada pertanyaan yang menarik ya mengenai autoimun ya. Di bagian bawah ini ada pertanyaan dari sebentar. Pak Rio, ada Pak Redi Herdiawan, apakah ready ya? Nanti setelah ini kita menuju ke Bapak ya. Iya, Bu. Iya, sebentar. Ini oke, kita ke bagian cerebral palsy dulu, Dok, dari Pak atau Ibu Erfri dari Jogja ya. Ibu Jogja, betul. Iya, izin bertanya mengenai kasus cerebral palsy, apa bisa disembuhkan dengan ITERA? Oke, sebelumnya
kita ke Dokter Setio dulu untuk memberikan pemaparan ya dok ya. Silakan dok mengenai cerebral palsy. Baik, terima kasih Bu Susi. Ibu Efri di Jogja dengan kasus cerebral palsy apakah bisa disembuhkan dengan terapi? Sampai hari ini kelumpuhan otak mungkin kasusnya beraneka ragam, tapi rata-rata bisa saja si anak itu tadinya normal, tiba-tiba terinfeksi, kemudian demam dan seterusnya, akhirnya terjadi kelumpuhan di otaknya. Atau ada lagi cerebral palsy akibat memang betul-betul dari pembentukannya, mikrosefali dan seterusnya, akhirnya juga sama, fungsi otaknya sangat-sangat menurun. Jadi kelumpuhan otak dengan cerebral palsy. Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang perlu kita menjadi perhatian kita adalah sel yang sulit mendapatkan penggantinya adalah sel saraf. Sekali lagi, sel yang sulit mendapatkan penggantian adalah sel saraf. Ini harus jadi perhatian buat kita. Dan perkembangannya terbatas. Katakanlah sekarang kita berbicara di usia 25 katakanlah, maka kematian sel saraf sulit sekali untuk didapat gantinya. Jadi catatan penting, apalagi kalau sudah cerebral palsy. Memang dari awalnya sudah terjadi kerusakan, kelumpuhan, jumlah sel sarafnya, apalagi susunan saraf pusatnya. Itu memang dari dulu ya makanya ketawanya Maaf dok, sebentar saya lagi cari orangnya. Oke, terima kasih. Dengan kelumpuhan sedemikian rupa berarti jumlah kualitas daripada sel sarafnya, apalagi sel susunan saraf pusatnya, karena ini ada di cerebral, itu pun mengalami suatu hal yang berat sekali. Pertanyaan dari Bu Efri adalah, apakah ini bisa diterapi? Jawabannya bisa diterapi. Tapi kalau kalimatnya apakah bisa disembuhkan, maka ini menjadi pertanyaan yang berbeda. Yang saya harapkan adalah ketika mengalami kasus dengan cerebral palsy, anaknya sedemikian kaku, sulit sekali melakukan aktivitas apapun, terapi lakukan. Kenapa saya ingin mendorong ke arah sana? Peningkatan 1%, 2%, peningkatan yang mungkin buat yang melihat itu tidak berarti. Tapi buat individu yang anaknya sendiri dengan cerebral palsy-nya, dengan diberikan satu terapi, ini akan sangat bermanfaat sekali. Saya ingin ada satu signifikansi, ada satu yang bermakna ketika berbicara kakunya saja. Tanpa terapi, kemudian diberikan terapi, kekakuannya akan mulai mengalami suatu perbaikan. Dia lebih lentur. Apapun fungsinya, katakanlah kita berbicara dari fungsi motoriknya. Kita tidak perlu bicara fungsi motorik halusnya dulu. Pergerakan-pergerakan yang sedemikian rupa. Pergerakan yang kasar saja, ayo kita sama-sama lihat antara tidak terapi dengan terapi. Jadi kalimat yang betul adalah apakah bisa diterapi? Jawabannya bisa. Tapi apakah bisa disembuhkan? Itu jauh dari yang harus kita diskusikan. Kenapa demikian? Karena cerebral palsy itu betul-betul sudah dalam posisi kelumpuhan. Dan yang lumpuhnya itu bukan kakinya, bukan tangannya, bukan badannya. Tapi fungsi yang mengaturnya sendiri mengalami suatu kelumpuhan. Susunan saraf pusatnya, otaknya mengalami kelumpuhan. Jadi koordinasinya sudah sedemikian rupa. Tapi terapi, sekali lagi, terapi akan sangat berarti. Baik dengan blow-nya, kalau memang bisa dengan telapak kakinya juga kita bisa menggunakan telapak kakinya. Manfaatkan seoptimal mungkin. Mungkin itu untuk Ibu Efri di Jogja. Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Kita sekarang ke Pak Rio dulu ya. Pak Rio, silakan Pak Rio dibuka mic-nya untuk langsung bertanya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya untuk saya. Assalamualaikum dok. Ini yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan penggunaan iTera blower dok. Itu kan dalam panduan itu
kita diminta dihindari bahwa setelah terapi itu jangka waktu 4 jam itu kita tidak boleh untuk mandi dulu gitu kan. Terus yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada reaksi juga dok yang negatif kalau kita misalnya cuci tangan atau wudhu misalnya kan, karena kalau kita di saya di Aceh ini kan aktivitas kalau 4 jam itu kan kadang-kadang udah masuk ke waktu sholat gitu dok. Apakah itu juga akan mempengaruhi dok dengan terapi yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu? Baik. Langsung saya jawab, Bu Suci, izin? Iya, silakan dok, silakan. Iya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa PRIVE Indonesia, PRIVE Internasional atau ITERA Care dengan perangkatnya terutama yang dalam bentuk blow-nya itu memberikan catatan-catatan tertentu. Setelah terapi, maka berharap sekali lagi, berharap sekali seluruh sel dengan SOP-nya berarti seluruh tubuh mendapatkan terapinya, itu menikmati terapinya, menikmati manfaatnya. Tidak dengan intervensi yang lain. Ini Pak Rio, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang harus kita simak baik-baik. Diberi kesempatan. Persoalan mengenai 4 jam, nanti ada lagi mungkin yang apa namanya, yang nego lagi nih. Dok bisa nggak dok 2 jam? Dok bisa nggak 3 jam? Dok kenapa mesti 4 jam? Ini pembicaraan yang berbeda. Tapi dasarnya adalah ketika kita melakukan terapi, maka kita punya doa, kita punya harapan, seluruh sel menikmatinya, terapi itu. Tidak dengan intervensi yang lain. Sekali lagi, rangkaiannya sama seperti yang dijelaskan Ibu Suci. Sebelum terapi, konsumsi air, setelah terapi, konsumsi air. Di antara itu pun konsumsi air yang sudah diberikan belum. Jelas. Dok, bagaimana dengan mandi seperti Pak Rio? Mandi itu adalah terapi kebadan kita. Mohon maaf ya, mandi itu adalah terapi kebadan kita. Apalagi bisa luar biasa dinginnya. Berlama-lama terapi. Artinya yang harus kita simak baik-baik adalah terapi dengan blow itu ada panas, ada thermal terapi. Kalau kemudian diguyur dengan dinginnya air, maka akan berbeda. Sekali lagi, ada intervensi yang lain. Intervensi inilah yang akan mempengaruhi. Nah, pertanyaan Pak Rio ini yang menarik. Bagaimana dengan wudhu? Tidak ada masalah sama sekali. Karena tidak seluruh tubuhnya dilakukan pendinginan oleh air dingin, katakanlah. Dan jangan salah, kalaupun odok kalau gitu boleh dong pakai air hangat. Belum tentu. Kenapa? Karena suhunya berbeda dengan yang diciptakan dari terapi. Biarkan menikmati dulu seluruh sel dan seluruh tubuhnya itu dari terapi. Mengenai berapa lamanya tergantung kita. Artinya tergantung kondisi, tergantung kebutuhan. 4 jam itu rata-rata. Ketika diperlukan akan berbeda. Ketika kita santai atau kita sibuk, katakanlah Pak Rionya sibuk, Bapak Ibu sibuk, lebih dari 4 jam nggak ada masalah. Bukan berarti harus ketat sedang. Kebutuhan itu disesuaikan. Sekali lagi, Pak Rio, wudhu, aktivitas yang sederhana tidak sampai merubah suhu tubuh kita dengan signifikan karena aktivitas mandi, apalagi mandinya dingin, katakanlah, maka itu dihindarkan. Tidak ada intervensi lain. Istirahat dulu. Setelah itu, sama aja atau kalimatnya beginilah. Ketika kita olahraga, boleh nggak kita langsung mandi? Hal yang sama. Sekali lagi, hal yang sama kita diingatkan. Ketika kita olahraga, selesai olahraga, keringat kita sudah banyak, kita dinginkan, keringat kita berkurang, dan seterusnya baru kemudian kita merubah aktivitas kita lagi. Dari olahraga kita bersih-bersih dan seterusnya. Inilah yang harus kita diskusikan. Demikian Pak Rio, mudah-mudahan bisa memberikan satu jawaban yang berarti. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Terima kasih Pak, semoga menjawab ya Pak Rio. Baik, dokter kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini masih banyak banget nih dok pertanyaan yang udah ngantri di kolom chat ya.
Kita ke pertanyaan dari Ibu Martina Bong ya. Kemudian ada pertanyaan yang sama juga dari Bapak Gani mengenai autisme tadi, Dok. Oke. Keluarga saya ada anak umur 6 tahun dengan autisme. Rutin terapi untuk memperbaiki motoriknya. Awalnya anaknya mau diterapi di bagian tulang punggung, tapi belakangan ini suka marah-marah ketika diterapi di bagian punggungnya. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya, Dok? Gitu. Dia udah nggak mau lagi diterapi bagian punggung. Dan untuk Pak Gani juga bertanya untuk area-area mana yang diterapi pada penderita autisme. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini tadi cerebral palsy masuk dalam kategori fisik dan seterusnya yang luar biasa, perlu pembenahan. Sekarang kita berhadapan dengan anak-anak yang istimewa. Orang menyampaikan sebagai special need, punya kebutuhan dan seterusnya. Demikian juga dengan anak istimewa dengan autisnya. Yang perlu kita simak baik-baik adalah tubuhnya itu ada seperti hal yang kita miliki. Sama. Mengenai hiperaktifnya, mengenai kalau tadi udah disampaikan sama Ibu Martina Bongnya, adanya marah-marah dan lain sebagainya, coba kita refleksikan dengan badan kita. Balik lagi ke badan kita. Contoh, saya minta seseorang untuk olahraga, apalagi umur 6 tahun. Mohon maaf ya, suruh olahraga 6 tahun. Bentar-bentar lagi dia bilang, aduh aku capek. Artinya, dengan terapi saja itu hal yang sama. Dia akan merasakan panasnya, dia akan merasakan sesuatu yang berbeda sebelumnya, terapi. Kemudian dilakukan terapi ini, apa namanya, awalnya bagus, sekarang minta marah-marah. Catatan yang lainnya, kesehariannya seperti apa? Artinya, dalam sehari itu berapa rutin terapi? Saya ingin, sekali lagi saya ingin, kalau boleh, perlakukan ada periode adaptasi. Enteng saja, sebentar aja terapinya ke anak itu. Sekali lagi terapi. Nah, kalau pertanyaan dari Pak Gani sekaligus saya sampaikan. Kita dapat penjelasan mengenai SOP-nya. 9, 10 titik dan sebagainya. Maka ini anak kita. Sementara dengan tulang punggungnya dari kepala sampai ke tulang ekor aja seperti hanya sebentar saja itu sudah dapat manfaatnya. Artinya senyaman anak itu dia tidak akan memberikan hal yang negatif ketika dia nyaman. Tapi ketika dia marah seperti yang disampaikan sama Ibu Martina, maka berarti ada sesuatu yang kita koreksi. Entah itu dari sisi panasnya, atau jaraknya, atau lamanya. Itulah yang harus kita koreksi. Untuk anak-anak yang luar biasa ini. Tetap diberikan, sekali lagi, areanya juga tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu harus kemana-mana, tidak perlu sekian titik. Kalau saya lebih fokus adalah dari kepala sampai tulang ekor. Artinya adalah susunan saraf pusatnya aja. Sekali lagi, susunan saraf pusatnya aja itu diintervensi, itu sudah lebih dari cukup untuk seorang anak kecil. Apalagi dengan seorang autis. Sebentar saja, sepintas saja, tapi rutin lakukan lagi. Saya ingin Ibu Martina, Pak Gani, justru anaknya yang minta. Karena tidak beban. Karena kita memberikan satu terapi dengan senang, dengan enak, itu justru dia akan minta terapinya. Saya punya anak dengan Down syndrome. Dia yang minta. Dia yang minta untuk di blow. Nanti dia minta kakinya yang di blow, nanti dia minta punggungnya di blow. Tapi ketika dia bicara, aduh, udah. Selesai. Tidak perlu dilanjutkan. Kanisha selalu minta untuk di blow. Dan kemana-mana kita selalu menggunakan, kita bawa alat itu untuk memberikan terapi. Kapanpun. Mungkin itu untuk Ibu Martina dan Pak Gani. Saya kembalikan ke Bu Suci. Demikian Ya. Bu Suci. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab ya Pak Gani dan juga Ibu Martina.
Berikutnya kita ke Pak Komar ya, Bapak atau Ibu Komar ini ada menuliskan pertanyaan. Ibu saya usia 64 tahun, habis operasi karena stroke di bagian kepala. Dipasang pompa tekanan, sekarang di tracheostomy dan masalah dahak yang banyak. Apakah Iteraker bisa membantu dan apa yang harus dilakukan? Oke. Em, Dokter, mungkin boleh langsung dijawab dulu, Dok. Baik, Singkat, terima Dok. kasih Bu Suci. Ini memang satu tantangan yang luar biasa kalau bisa saya sampaikan. Artinya adalah ini serius sekali karena operasi struknya. Kemudian ada benda asing di dalam karena harus pompa keluar dan seterusnya. Demikian juga dengan tracheotominya. Struknya karena berlama-lamanya ketidaksadaran, maka akhirnya tracheostomi juga dilakukan. Nah, ini yang harus jadi catatan penting Bapak Ibu. Satu kondisi berat seperti yang tadi kalau saya mengingatkan lagi Pak Agus, saya menyebutnya sebagai kecelakaan. Sekali lagi saya menyebutnya sebagai kecelakaan. Sebentar, ada telepon dulu. Oke. Artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kehati-hatian kita jauh lebih tinggi. Keseriusan kita jauh lebih tinggi. Pertanyaannya, apakah alatnya bisa membantu? Bisa. Tapi balik lagi sekarang, kehati-hatian dan sekarang kita mau bicara dari mana? Lama terapinya, jarak terapinya, itu tempat terapinya juga sama. Ketika tracheostomi ada di sini, yuk kita terapi di kakinya saja, tangannya saja. Biarkan gelombang teranya, biarkan terapinya itu masuk tapi melalui bukan di kepalanya yang baru saja dioperasi dan seterusnya. Hindarkan tempat-tempat yang apalagi ada benda asing. Tapi terapinya pun sama, kehati-hatian, tidak terlalu lama, dengan jarak dan seterusnya. Mungkin itu Bu Suci. Saya minta izin waktu tinggal 5 menit lagi karena saya ada kegiatan berikutnya. Demikian Bu Suci, terima kasih. Iya, terima kasih dok. Bapak Ibu sekalian, ini karena keterbatasan waktu, mungkin beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab nanti akan dijawab secara terpisah oleh Dokter Setio ya dok. Mohon izin ya dok, nanti Betul. kita akan rekap kembali pertanyaannya dan nanti akan ada di YouTube Prive Indonesia ya. Jadi karena waktu juga tidak mengizinkan. Mungkin kalau satu pertanyaan lagi dok, boleh dok? Ya, silakan. Silakan. Untuk yang teman-teman kita di Bandung, di 26 Mei, kita ada kegiatan di Stokis Bandung. Mungkin bisa mengalir ke sana. Bisa, apa namanya? Oh, iya Tanya di sana. boleh. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, kebetulan untuk di tanggal 26 nanti itu Dokter Setio ada kegiatan di Stokis Bandung. Silahkan merapat ke sana. Untuk waktu dan alamatnya silahkan nanti menghubungi customer service atau upline Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang unik dari Ibu Antik Dwi Haryanti. Untuk diagnosa sistitis kronis, organ mana saja yang harus di-blow? Nah ini mungkin dokter boleh informasikan, mungkin banyak juga yang awam mengenai penyakit sistitis kronis. Tunggu, Pak. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Antik Dwi Haryanti. Ibu Antik yang mana? Iya, Saya lagi cari. Sistitis ya? iya. Nggak. Sistitis kronis. Oke. Baik. Ini adalah biasanya di kandung kemih. Sekali biasanya adalah di kandung kemih yang disampaikan sebagai sistitis kronis, atau kalau memang bukan di kandung kemih, itu juga bisa pada kista tertentu. Mohon maaf sekali lagi, kistanya berlama-lama sampai terjadi apa namanya, sampai terjadi kronis, peradangan dan seterusnya.
yang perlu kita siasati bareng-bareng, kenapa sampai terjadi infeksi di satu tempat? Kenapa sampai terjadi peradangan di satu tempat? Katakanlah sekarang di kandung kemih yang terus-terusan berjalan. Padahal kandung kemih itu tidak berdiri sendiri. Di atasnya ada ureter, di atasnya ada ginjal, di atasnya adalah pembuluh darah tubuh kita yang difiltrasi di ginjal. Maka ini sama-sama akan memberikan satu kontribusi. Demikian juga mohon maaf, mudah-mudahan tepat dugaan saya, apalagi pada wanita. Wanita uretranya itu pendek sekali. Sekali lagi, wanita itu uretranya pendek sekali sehingga langsung ke kandung kemih. Maka berarti higiene, kesehatan, dan seterusnya kebersihan daripada organ reproduksi wanita di bagian luar juga menentukan itu. Nah, pertanyaannya adalah di mana di blow-nya? Blow-nya adalah seluruh tubuh tetap seperti yang dianjurkan. Nantinya fokusnya di perutnya, di selangkangannya, silakan sebagai tambahan untuk terapinya. Mungkin itu Ibu Suci, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ada di satu tempat di teater. Saya masih ada kegiatan malam ini. Saya izin untuk undur diri. Dan seperti yang tadi, seluruh pertanyaan ini nanti kita jadikan bagian dari yang harus dijawab lagi, Bu Suci. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak, iya, Dokter Setio. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Jumat berikutnya ya, Dok ya. 2 minggu lagi ya, Dok ya. Selamat berakhir pekan, Dok. Terima kasih banyak waktunya ya. Selamat malam, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu sekalian, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa jawab pada kesempatan hari ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Yang pertama dari Ibu Imas Nimas ya. Ini untuk pertanyaan apakah boleh terapi setiap hari bagi pasien yang sehat-sehat saja. Bu, ini tentunya boleh banget ya. Kalau kita sebagai maintenance setiap hari, ini boleh dilakukan terapi setiap hari. Justru terapi ini harus dilakukan setiap hari. Dalam keadaan kita sehat sekalipun, justru malah ini dianjurkan gitu. Jangan kita nunggu sakit dulu, baru kita lakukan terapi. Jadi ini tentunya sangat bermanfaat ya. Jadi tadi kalau Dokter Setio sudah sampaikan pemaparannya bahwa terapi ini sebetulnya menggantikan fungsi olahraga bagi kita. Ya, jadi 30 menit setiap hari ini sama juga kita berolahraga setiap hari. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi dari ini dari who am I ya, waduh namanya unik sekali. Who am I? Bagian mana yang harus di-blow untuk sesak nafas? Ini Bapak atau Ibu ya, tadi sempat kita bahas menjawab dari pertanyaan Pak Agus di kesempatan yang sebelumnya bahwa untuk bagian sesak nafas ini mungkin karena begah dan juga paru-paru yang ada keluhan, ini sebaiknya tetap lakukan di 10 area dasar kita Pak, baru kemudian difokuskan ke bagian dada ya. Dan juga lakukan ini 2 kali. Dan jangan lupa untuk minum sebelum dan setelah terapi sesuai SOP ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Siti Rumanti, maaf bertanya, terapi tiap hari apakah nggak ada efek samping? Karena awal terapi itu rasa pusing dan juga mual, padahal sudah minum air blow. Bu Siti, insya Allah ini tidak ada efek samping ya, karena memang tadi sempat yang Suci sampaikan sebelumnya juga, rutin melakukan terapi ini adalah menggantikan fungsi kita untuk berolahraga. Apabila Ibu merasakan adanya pusing dan juga mual ya, nah ini sebetulnya mungkin Ibu lakukan terapi dengan durasi yang nanti lama-lama meningkat ya, mungkin awalnya 10 menit dulu, kemudian 15 menit sampai mencapai batas maksimal di 30 menit. Nah, tapi di sini juga ada mungkin ini sebetulnya salah satu healing crisis ya, atau juga kalau kita bilang juga ada fungsi detox yang bekerja di sini, terapi saja. Sebetulnya mungkin pusing dan lain ini cek terlebih dahulu apakah memang Ibu tensinya rendah ya, kemudian kalau memang
Ibu tensinya rendah, durasi terapinya bisa dikurangkan durasinya ya, tapi tidak mengurangi waktu terapinya. Jadi tetap terapi 1 kali 1 hari minimal untuk lansia. Kemudian lain-lain ini kita nanti kita bahas karena pertanyaan teknis, jadi nanti kita akan sampaikan ini kepada Dokter Setio menjawab pada kesempatan saya. Juga ada masukan juga Leo yang menjawab beberapa pertanyaan dari yang di atas ya. Kemudian yang lain serasa sementara cukup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu Desti juga sudah membantu menjawab ya, ada pertanyaan yang sempat Ibu jawab juga. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti Bincang Sehat setiap hari Jumat malam bersama Prive Indonesia. Teruskan terapi setiap kali ya, karena tadi ada juga pertanyaan yang Suci lupa dari siapa. Untuk Iteracare klasik, tipe yang klasik apakah boleh dilakukan 1 jam? Bapak Ibu yang memiliki alat terapi Iteracare untuk yang tipe klasik, sebetulnya tidak apa-apa kalau dilakukan terapi lebih dari 45 menit. Hanya saja dikhawatirkan bagian optik atau bagian kaca di monjong yang paling depan itu akan panas, ya terlalu panas. Jadi apabila Bapak Ibu ingin melakukan terapi lebih dari 30 menit atau 45 menit, coba dicek dulu, dipegang dulu di bagian monjong yang depan ya. Kalau sudah terlalu panas, coba diistirahatkan dulu, dihentikan 10-15 menit. Selanjutnya boleh dilakukan terapi lagi. Hal ini juga untuk merawat alat terapi Bapak Ibu sekalian agar tidak rusak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh dihentikan dulu. Jadi kalau untuk terapi idealnya 30-45 menit. Apabila ingin dilakukan lebih dari itu, cek kembali alat Bapak Ibu sekalian apakah itu optiknya di moncongnya itu yang ada kacanya itu panas atau tidak. Kalau tidak panas boleh dilakukan tambah 15 menit lagi ya, jadi 1 jam silahkan. Tapi kalau memang sudah agak terasa panas, dihentikan dulu, istirahatkan, baru kemudian dilanjutkan lagi. Baik, mungkin saya rasa pertemuan kita pada malam hari ini cukup dulu ya Bapak Ibu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan Bapak Ibu pantau jadwal dan link dan topik Zoom kita pada minggu depan. Terima kasih sudah bergabung, sudah menyempatkan untuk berbincang sehat dengan Dokter Setio pada malam hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian, selamat malam, selamat istirahat, selamat berakhir pekan dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Makasih Bu Suci. Dokter Setio. Selamat malam. Iya. Makasih dokter, makasih semuanya. Sehat selalu. Dan saya beraktivitas dan sehat. Amin. Terima kasih Pak. Sehat dulu ya. Sehat selalu Bu. Sukses untuk ITERA. Sukses buat semua Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, mantap. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Amin. Sehat-sehat semua. Amin.